Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk teman-teman yang saya cintai. Mudah-mudahan teman-teman tetap semangat dan sehat selalu dan serta dalam lindungannya. Baiklah, teman-teman, hari ini kita akan mempelajari tentang teknik penulisan company profile ya. Saya akan share screen terlebih dahulu. Baik, sebentar ya. Nah, mudah-mudahan sudah dapat diterima ya PPT-nya. Baiklah. Nah, apa yang disebut dengan company profile gitu ya? Mungkin teman-teman sudah ada yang pernah mendengar atau mungkin malah pernah membuat ya company profile. Nah, company profile is essentially a result for your company ya. Jadi sebetulnya company profile itu merupakan ringkasan, resume dari organisasi atau perusahaan kita that you use to establish your credibility, di mana kita ingin ya meningkatkan kredibilitasnya ya with the market that we serve or you serve, dengan pasar ya atau pelanggan yang mana kita ingin melayani ya. Nah, our CP ya helps potential customer. Jadi company profile itu akan membantu ya potential customer, jadi pelanggan yang potensial untuk understand ya, lebih memahami your business ya, to understand your business. Jadi lebih memahami bisnis kita, as well you understand your company approach. Sebagaimana kita juga memahami bagaimana pendekatan yang dilakukan oleh perusahaan, kemudian juga unique strength-nya apa atau kekuatannya apa, dan relevant experience ya. Nah, how can a company profile be used? Jadi sebetulnya apa sih fungsi dari kita membuat company profile yang baik gitu ya? Nah, di sini ada beberapa poin yang penting gitu ya. Yang pertama adalah as a means of establishing your credibility. Ya, jadi company profile itu ternyata adalah sarana yang penting ya untuk membangun kredibilitas perusahaan atau organisasi ya. Kemudian kedua adalah as a sales tool at trade shows or mailing to prospect. Jadi sebagai sarana penjualan juga ya, ketika ada trade shows ya, ada pameran, atau ketika kita akan berhubungan dengan pelanggan. Kemudian providing it to lenders to help us ya to secure our financing. Jadi juga akan berguna ketika kita akan berhubungan juga dengan lembaga-lembaga keuangan. Misalnya kita akan meminjam kredit di bank misalnya ya. Nah, biasanya mereka juga akan melihat ya dari company profile kita ya. Kemudian adding it to your media kit. Jadi bisa digunakan juga sebagai media kit ya, and including it with press release. Nah, biasanya dengan juga press release yang dibagikan kepada awak media ya, to give the media background information about your company ya. Nah, using it as a recruiting tools to promote your company to job candidates. Jadi juga sarana penting ketika kita akan merekrut karyawan ya. Oke. Berikutnya adalah a well-written company profile ya, is an effective way to introduce the business to the potential customers and other stakeholders. Nah, company profile yang baik gitu ya, yang ditulis dengan baik atau dibuat dengan baik,
juga merupakan sarana penting gitu ya untuk mengenalkan bisnis ini kepada potential customers and other stakeholders gitu ya. Kemudian the company profile is a professional introduction of the business and aims to inform the audience about its product and services. Jadi company profile itu juga merupakan professional introduction ya, satu tools yang penting gitu ya untuk misalnya kita ingin menginformasikan kepada audiens ya atau kepada pelanggan atau pada stakeholders tentang produk dan jasa yang kita buat gitu ya. Nah, berikutnya adalah the importance of company profile ya. Quick look into a company. Jadi kalau kita ingin melihat secara cepat bagaimana sebuah perusahaan itu ya lihatlah dari company profile-nya gitu ya. Allowing different groups of people to get a general idea of what company does or offers ya. Dan dari situ kita akan melihat ya secara general ya, general idea of apa sih yang mereka tawarkan, apa sih yang mereka perusahaan ini visinya apa gitu ya. Target marketnya siapa ya, its target market, who is the target market, its unique strength, oh kelebihannya adalah kekuatan dari perusahaannya adalah ini gitu ya, its track records. Nah kita bisa melihat dari track records or whether it is a good entity to do business with ya. Jadi secara keseluruhan apakah ini perusahaan yang bagus atau tidak kita bisa melihat ya dari company profile misalnya. Nah, it presents a opportunity for the prospective buyer. Ya, company profile juga akan memberikan apa? Kita it present opportunity ya, adalah sebuah kesempatan ya bagi pembeli yang prospektif ya atau customer yang prospektif to know about the company. Jadi melalui company profile kita akan bisa melihat seperti apa sih gitu ya kesempatan-kesempatan yang bisa dilakukan ya untuk prospective buyer atau customer. Nah, kemudian berikutnya juga if the company profile is being created for the business website, then it must be carefully structured. Nah, kalau kita ingin membuat satu company profile yang baik di website juga harus dipersiapkan dengan baik gitu ya. So users will find all the important information. Jadi users dapat mendapatkan gitu ya important information, informasi yang penting seperti company address ya, alamat perusahaan, kontak details, manajemen tim dan lain sebagainya ya. Nah, a well written CP ya, jadi company profile yang dibuat dengan baik gitu ya. Convey the predominant values ya and corporate cultures. Jadi apa dalam company profile sebaiknya juga disampaikan di situ value dari perusahaan atau organisasi itu apa gitu ya, corporate culture-nya apa dan lain sebagainya ya. Nah, ini adalah beberapa tips untuk menulis efektif CP atau company profile ya. Yang pertama adalah it is advised to start the company profile with the focus introduction that reflects the management style. Jadi sebaiknya juga apa dalam company profile itu apa memasukkan ya apa style manajemennya seperti apa gitu ya, apa struktur organisasinya seperti apa gitu ya. Don't make use of idiom and phrases. Jadi hindari idiom-idiom dan frase-frase. It is always better to state the mission statement clearly. Nah, ketika kita akan menuliskan ya atau membuat mission statement itu lebih baik dikatakan saja secara jelas ya.
Kemudian berikutnya adalah define the policy of the company by keeping terms catchy and ideal for target customers, gitu ya. Jadi juga company profile yang kita buat tuh harus catchy, ya, eye catch gitu ya, mudah untuk begitu orang lihat tuh dia langsung tertarik, wah bagus gitu ya company profile yang dibuat, gitu ya, menarik gitu. Make use of proper format, font and style. Nah, ini juga formatnya harus kita buat sebaik mungkin. Kalau di web juga harus bagus gitu ya. Fontnya juga harus dirancang dengan baik, stylenya juga diperhatikan gitu ya. As referred in the different authenticated sources, gitu ya. Nah, hal ini misalnya kalau harus ada corporate color misalnya, ya harus sesuai gitu ya warna corporate color-nya ya. Jadi jangan sampai kita membuat warna yang berbeda gitu ya. Berikutnya adalah keep the business profile up to update ya. Jadi informasi di dalam company profile juga harus update ya. Jangan sampai informasi yang sudah out of date ya atau tidak lagi berlaku masih dipasang di company profile kita. Oke, gitu ya teman-teman. Saya kira perkuliahan ini saya cukupkan dulu. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa lagi.